Pemerhati desa, Anda sedang menyaksikan Kabar Desa bersama saya, Mela Fitriani. Ditjen Bina Pemerintahan Desa melalui Subdit Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa menggelar workshop revisi Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa 2-4 September 2021 di Bogor, Jawa Barat. Diharapkan melalui workshop ini dapat menyelesaikan permasalahan aset desa, mempercepat proyek strategis nasional, dan mengatur pengelolaan aset desa. Acara yang difasilitasi oleh Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa P3PD menghadirkan pakar dan Kementerian PUPR dan Kementerian ATR BPN. Kegiatan ini dihadiri oleh pemerintah provinsi dan kabupaten terpilih, yang daerahnya memiliki banyak kasus tentang permasalahan aset desa. Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Sugeng Gunawan mengatakan, revisi Permendi nomor 1 tahun 2016 diperlukan guna menyesuaikan Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, akar permasalahan dari revisi Permendagri nomor 1 tahun 2016 adalah untuk mempercepat proyek strategis nasional dan lebih tegas dalam mengatur pengelolaan aset desa. Oke Mas, ini kan revisi kan sebenarnya udah digagas lama ya. Sebelum terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja itu, sebenarnya waktu itu hampir selesai. Cuma karena keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya PP 11 sampai PP 19, nah kita Permendagri ini menyesuaikan dengan PP yang aturan-aturan yang baru itu. Jadi ini kemarin ini sebenarnya kelanjutan yang pada bulan Juli kalau nggak salah ya. Nah, di Tangerang, dan ini diharapkan bulan depan ini sudah selesai. Kemudian besok rencana finalisasinya itu tanggal 15. Mudah-mudahan nggak ada halangan, ini bisa selesai dan bisa segera diajukan ke Menteri Presiden untuk disahkan. Nah, yang menjadi akar masalahnya sebenarnya banyak, sebenarnya bukan hanya untuk percepatan PSN aja, karena memang aturan-aturan yang lama ini memang belum tegas mengatur bagaimana sih aset desa itu bisa dikelola dengan baik. Sementara amanat undang-undang kan bilang bahwa tujuan pengelolaan aset desa adalah untuk pertama adalah meningkatkan pendapatan aset desa. Yang kedua untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Itu intinya ke sana. Tenaga ahli hukum dan regulasi P3PD Widodo Sigit Pujianto mengatakan, revisi Permendagri nomor 1 tahun 2016 juga untuk tertib administrasi dan mengatur mekanisme penggantian aset desa yang terkena proyek strategis nasional. Workshop kali ini sangat strategis. Kenapa strategis dan penting? Karena workshop ini membahas revisi Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Kenapa yang direvisi? Karena aset desa itu prinsipnya satu, itu juga asetnya negara Republik Indonesia. Terus direvisi untuk apa Pak? Direvisi satu dalam rangka untuk tertib administrasi, artinya tertib administrasi adalah masuk dalam neraca APBD. Artinya supaya aset APBN, APBD, dan desa itu jadi satu, sehingga kekayaan negara Indonesia itu bisa dilihat. Itu pertama. Yang kedua, dalam revisi ini juga mengatur bagaimana agar aset desa yang terkena proyek strategis nasional itu penggantiannya bisa dilakukan secara mudah. Yang dimaksud secara mudah adalah satu, bisa dengan tanah, bisa dengan cara uang. Itulah makanya strategisnya di situ, membahas workshop kali ini. Sementara itu, Kepala Dinas Kabupaten Bekasi Ida Farida mengungkapkan, dengan adanya revisi ini, diberikan ruang untuk menyelesaikan masalah dan mencari win solution agar kabupaten kota itu bisa lebih maju ke depannya. Punya data yang valid, kemudian juga proses-proses pertukaran dan sebagainya juga ini diatur sehingga tidak semena-mena dan ada kepastian juga bagi desa itu sendiri, di mana dalam proses itu kita harus lihat juga semua keberpihakan pada pemerintah desa. Jadi tidak ada desa-desa yang dirugikan. Ini sangat bermanfaat sekali dengan adanya revisi Permendagri ini. Oke. Permasalahan yang dihadapi di daerah Ibu ini bisa diceritakan atau digambarkan sedikit seperti apa? Ya, permasalahan yang ada di kami ketika
banyaknya pemohon-pemohon untuk penggunaan untuk selain proyek strategis nasional, ada juga yang bukan kepentingan umum. Ini memang banyak yang terbentur dengan regulasi, misalnya bahwa tanah itu harus ada di desa, kemudian atau berdekatan dengan desa di kecamatan, itu kan agak sulit untuk daerah-daerah yang penduduknya padat. Makanya dengan adanya revisi ini diberikan ruang untuk bagaimana semuanya bisa diselesaikan. Jadi win-win solution bagi pemohon juga. Ada celah untuk mereka untuk bisa berinvestasi, untuk mengembangkan bagaimana di kabupaten kota itu bisa lebih maju dan akan memberikan multiplier efek bagi kesejahteraan masyarakat di kabupaten kota itu sendiri. Dalam kesempatan yang sama, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Jawa Tengah, Dika Saputra Nugroho, mengapresiasi kegiatan workshop ini dan berharap Permendagri ini dapat mengakomodir percepatan proyek strategis nasional. Kemudian permasalahan tukar-menukar juga sama. Tanah kas desa ini selalu dianggap menghambat proyek strategis nasional. Nah, di Jawa Tengah kebetulan ada sekitar 12 PSN yang menggunakan tanah kas desa. Contohnya apa Mas PSN? Ada jalan tol sekarang Solo Jogja, jalan tol Semarang Demak, kemudian Waduk Pidekso, kemudian Waduk Bener, kemudian kemarin rel kereta akses bandara Adi Sucipto. Nah, selama ini memang bermasalah di TKD. Harapan kami ini tadi sudah sedikit ada opsi bisa ganti dengan uang. Mudah-mudahan ini mempercepat proses penyelesaian tukar-menukar tanah kas desa untuk mendukung proyek strategis nasional bisa terselesaikan sesuai target. Dari Bogor, tim TV Bina Pemdes melaporkan. Anda telah menyaksikan Kabar Desa edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.